Selamat pagi teman-teman Sedikit Malam. Kita buat video lagi di pagi hari, di hari Kamis ya. Sekarang tanggal berapa ini? 16 Februari 2023. Dari perempatan Batu Belik Kerobokan kita mau menuju ke daerah Canggu ya. Emang jalan pekerjaannya Canggu, Prerenan, Umalas seperti itu ya. Jadi emang jalur pekerjaan seperti ini. Saya buat video sambil kerja sambil buat video teman-teman ya. Jangan bosan-bosan, kita update selalu video terbaru. Kadang mungkin dapat video yang lucu-lucu di perjalanan, mungkin dapat video bule yang lagi belajar naik motor, atau lagi ya pokoknya ada momen-momen tertentu ya setiap harinya. Pas lagi ketemu yang lucu-lucu, kadang mengenaskan kayak gitu ya. Oke, lanjut ya dari Jalan Batu Belik Kerobokan. Ini perjalanan kurang lebih sekitar 20 menit. Saya mau ke daerah Prerenan. Sini ketemu perempatan Batu Belik. Dari perempatan ini kita terus ya. Bukan pertigaan ya. Pertigaan Batu Belik. Kalau ke kiri tadi ke Peti Tengah, ke daerah Seminyak, Kuta, Legian, mau ke Nusa Dua juga bisa, mau ke Bandara Ngurah Rai juga bisa, belok ke kiri. Kita gaspol ya. Di sini mulai agak sepi, jalannya masih pagi sekarang ya. Setengah 9 pagi. Kita ngebut sedikit biar dapat video di daerah Prerenan nanti sama Canggu. Kita buat video secara full, video setiap hari. Nyari momen-momen yang lucu-lucu, ketangkep kamera seperti itu ya. Mungkin videonya membosankan ya. Mau gimana lagi? Karena gaji YouTube masih kecil, saya belum bisa fokus ke YouTube-nya karena uangnya masih kecil sekali. Belum bisa nutupin kehidupan, menutupin kos dari bensin, makan seperti itu belum bisa. Bayar uang kos belum bisa juga ya dari YouTube-nya. Tapi kalau YouTube-nya sudah bisa ngasilin duit, sudah tercukupi semua, mungkin bisa saya fokus, saya jalan ke sini ke situ gitu kan, buat video yang lebih bagus lagi, mungkin lebih fokus, mungkin bisa nyari anak karyawan ya, cari karyawan yang bisa ngediting video, ngasih video lucu-lucu seperti itu, cari momen-momen yang lebih bagus lagi kalau gaji YouTube-nya sudah besar. Kalau sekarang masih kecil sekali. Coba kita kejar di depan ya, abang ojol bawa penumpang. Biasanya kalau bule naik motor tuh dia agak itu ya, tegang biasanya. Kalau naik motor, baru pertama kali naik motor biasanya dia pegangan ke behel motor di belakangnya. Coba kita lihat di depan. Setelah mobil ini kita salib ya. Abang ojolnya ngebut. Kejar target ya. Tumben jalannya sepi ini ya. Yuk gaspol. Dapat. Nah, ini motor elit ini, motor ini. Kalau ke salip ini masih enak sekali. Karena rajin di servis. Ganti oli, servis, cek rem, buat belakang. Karena terakhir rem saya los dol. Blong remnya. Hampir nabrak waktu itu. Di depan ngerem mendadak. Kita belok kanan sini. Kalau mau ke pantai Batu Belik, belok kiri. Itu ada pantai Batu Belik namanya. Ada kafe juga, kafenya itu ya, Raffi Ahmad. Nah ini kalau di Bali sering ketemu bule naik motor tuh pegangan di behel ya. Kalau orang di Indonesia jarang dilakukan. Emang fungsinya behel itu memang buat itu ya. Ayo tante, jalan. Tandanya berhenti di tengah jalan. Tante bule nih ya. Tapi udah pro dia, karena udah bisa bawa motor dengan papan surfing. Kalau udah pro tuh seperti itu ya. Motornya beda lagi. Motornya pasti di kanan jalan ada papan surfingnya biasanya. Surfing mania, surfer girl. Kita sudah masuk di Jalan Subasari. Ini udah masuk perbatasan Canggu dengan Kerobokan ya. Sudah masuk daerah Canggu. Udah kerasa ya suasana Canggu tuh desa yang
cukup diminati wisatawan asing. Banyak villa, banyak restoran, banyak art shop, banyak butik di daerah sini. Kayak gini ya suasananya, banyak villa-villa besar. Supaya di depan tuh villanya besar sekali ya, di depan itu. Bentengnya benteng keramik gitu. Kalau jatuhin kepala itu ngeri, benteng keramik itu bocor. Berat, benteng keramik itu berat sekali. Satu benteng itu bisa nyampai 3 kilo loh. Lanjut ya, ngobrol-ngobrol nggak jelas pagi hari. Pemandangan dari pagi setiap hari itu kayak gini. Sambil berangkat kerja, sambil ngobrol-ngobrol santai, nanti nggak kerasa udah nyampe tempat kerjaan di daerah Prerenan. Di Bali sering sekali ketemu anjing ya, jadi jangan kaget nanti kalau pas lagi liburan ke Bali yang sensitif ya dengan anjing. Jangan kaget, jangan lari juga kalau dijebukin. Itu salah satu ilmu ya, saya berbagi pengalaman. Kalau kita lari dikejar anjing, semakin dikejar. Jadi kita kalau dia jebuk, kita jangan lari, cukup diam di tempat, jalan aja santai, jangan lari pokoknya. Kalau teman-teman lari bakalan dikejar, bahkan digigit kalau teman-teman lari. Tapi kalau teman-teman diam sambil jalan, aman. Jangan juga dipukul ya, kalau kita ngelawan juga sama aja. Pas kita diem kita ngelawan, ya pasti digigit tangan kita atau kaki kita. Lewat aja santai kalau dia jebuk. Emang ada beberapa anjing itu sensitif, ketemu orang baru langsung jebuk, langsung ngejar. Tapi ngejarnya itu ngejar kayak apa ya, ngejar main-main gitu. Nggak serius dia ngejar. Kalau kita berhenti dia langsung berhenti juga, dia balik belakang anjingnya. Banyak kok. Tapi kalau di daerah Canggu kayaknya anjingnya nggak begitu banyak, lebih banyak ke pinggiran pantai. Udah mulai rame ya, udah kelihatan ya suasana dari daerah itu ya, Canggu udah kelihatan ramenya. Nih, banyak tempat-tempat baru ya, warna pink semua. Ini pertokoannya udah mulai dibangun ini kanan jalan. Mungkin udah full kayaknya, udah disewain semua kayaknya, udah jadi sewa, tergantung itunya aja sih. Tinggal mau bikin apa ini. Banyak sini lengkap sini. Canggu yang pagi hari kayak gini teman-teman. Kita belok kiri aja teman-teman ya. Kita belok kiri, kita masuk ke depannya Atlas. Ke kanan macet soalnya. Ngeri soalnya kalau kena macet. Bukannya malah cepet kalau ngambil kanan tadi. Kita ambil kiri, muter sedikit aja, lebih jauh sedikit dari lewat kanan tadi. Cuma di sini nggak macet, aman. Nanti di sana tinggal ngegas saja. Saya lebih suka nggak macetnya daripada kena macet dekat. Mobil-mobil juga udah banyak lewat jalur ini. Pasti dia ngambil jalur ini daripada ngambil jalurnya di depannya Fintech Crescent sana. Karena di sana mobil papasan tuh pasti berhenti. Nggak bisa langsung los gitu, papasan mobil langsung lewat itu nggak kalau di tikungan sana. Gaspol ya, masih di daerah Canggu nih, suasana sawahnya, villa-villa besar tinggi di kanan jalan terlihat ya, banyak villa di daerah sini. Makanya bule-bule itu seneng tinggal di daerah sini. Mereka gini teman-teman ya, sedikit bocoran. Mereka kadang tuh bule-bule itu punya villa di sini. Mereka sewa tanah, mungkin sewa tanahnya mungkin 50 tahun, 30 tahun sewa tanah. Dia bangun, habis bangun nanti disewakan lagi ke teman-temannya yang dari luar negeri. Seperti itu. Jadi berlanjut. Dari teman ke teman, lanjut terus seperti itu. Jadi nggak rugi mereka. Sewa tanah itu malah untung bagi mereka. Mungkin 50 tahun kan kadang tuh dia sewa tanah. Setelah sewa tanah bangunin villa, habis villanya jadi, di depannya mungkin dijadiin restoran atau apa, villanya disewakan ke teman-temannya yang dari luar negeri. Teman-temannya yang dari luar negeri datang ke Bali, udah pasti dia kan nyari tempat tinggal. Udah nggak perlu tempat tinggal lagi karena udah ada temennya tadi punya sini. Udah kamu tinggal tempat saya aja, bayar bulanan segini. Kayak gitu teman-teman ya.
Mereka bisnisnya seperti itu banyakan di Bali itu. Makanya bolehnya di sini bisa berlama-lama. Mereka punya aset di sini. Ada yang punya restoran, punya butik, punya villa, punya rumah. Tapi mereka sewa ya, bukan beli. Mereka di Bali sewa, nggak punya aset hak milik itu nggak. Mereka sewa mungkin ya itu tadi sekitar 50 sampai 100 tahun, mungkin 20 tahun, tergantung dari merekanya sendiri mau sewa berapa tahun. Setelah habis kontrak bisa diperpanjang lagi dengan harga yang baru, atau dalam perjanjiannya setelah habis kontrak mungkin bangunannya ditinggal seperti itu ya. Jadi yang punya tanah punyain villa tersebut kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, kita tutup dulu videonya sampai di sini dulu. Nanti kita buka lagi video di depan ya, di depan sini. Kita masuk ke daerah shortcut, kita buka di depan lagi ya, di daerah shortcut sana. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan lupa dibantu like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.